Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita kembali ada, semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih punya waktu dan kesempatan untuk boleh mendengar sedikit daripada renungan firman Tuhan. Dan kiranya kebenaran yang saya sampaikan dengan cara yang sangat sederhana ini boleh jadi berkat buat Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu sekalian mendengar renungan yang saya sampaikan. Mari seperti biasa terlebih dahulu saya mengajak kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau hari ini, jam ini kami masih berkesempatan mendengar kebenaran firman, biarlah kebenaran itu boleh meneguhkan dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini atau saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya memberi judul renungan singkat saya ini, Ia mendengar doa. Ia di sini maksud saya tentunya Tuhan. Bapak Ibu saudara, dalam Mazmur 65 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 65 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa menurut pemazmur, orang yang berbahagia adalah orang yang Tuhan sendiri pilih dan kemudian yang Tuhan minta untuk mendekat dan diam di pelatarannya Tuhan. Maksudnya adalah orang-orang yang sejak awal dipilih oleh Tuhan dan kemudian diminta untuk terus mendekat dan selalu ada dalam pelataran. Ini bicara dalam rumah Tuhan atau selalu dekat hidupnya dengan Tuhan, selalu punya kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Maksud Tuhan begitu. Dan menurut pemazmur, mereka ini adalah orang-orang yang berbahagia. Dan kemudian dikatakan oleh pemazmur di sana, kiranya kami menjadi kenyang dalam segala hal yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu saudara, ketika saya menemukan ayat ini luar biasa gitu menurut saya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kalau Tuhan bilang ini pengalaman pemazmur melalui hidupnya setiap waktu dengan Tuhan, maka dia bisa tuliskan nyanyian ini. Karena menurut dia orang-orang yang berbahagia itu bukan karena mereka punya sesuatu, bukan karena dia punya hal-hal yang mungkin memang dunia ini minta gitu ya. Dunia kan punya nilai ya, punya value. Kalau orang bahagia itu karena dia punya ini, karena dia punya harta yang banyak, karena dia punya kepopuleran, karena dia dikenal oleh banyak orang, disegani dan lain sebagainya. Itu patokan-patokan yang selalu dunia berikan. Tetapi menurut firman Tuhan dalam Mazmur 65 ayat 5, yang dibilang berbahagia adalah orang yang dipilih dan yang diminta untuk selalu mendekat dan kemudian diam di pelataran Tuhan. Maka kemudian ada berkat yang dikatakan di sana, menjadi kenyang sebab dia ada di dalam rumahnya Tuhan. Tapi kuncinya harus hidup dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara, kalau kita bicara tentang ayat ini, mari kita korelasikan dengan hidup kita. Kita setiap hari, saya yakin setiap kita punya kerinduan, punya keinginan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Cuman seringkali juga kita berhadapan dengan kendala begitu. Ketika kita menjalin relasi dengan Tuhan setiap waktu, dalam doa-doa yang kita naikkan, kadangkala Bapak Ibu saudara, bukankah setiap doa yang kita seru-serukan selama ini kepada Tuhan, tidak semuanya juga sampai hari ini menjadi kenyataan. Padahal firman Tuhan kan berkata tadi bahwa berbahagialah engkau yang dipilih dan engkau sudah yang diminta untuk selalu dekat begitu. Saya sudah dekat dengan Tuhan, saya selalu ada dalam pelatarannya Tuhan. Tetapi kenapa tidak selalu semua yang saya naikkan dalam doa-doa saya itu menjadi sebuah kenyataan? Bahkan terlalu lama rasanya saya menunggu begitu. Terlalu lama rasanya saya menanti jawaban Tuhan itu atas apa yang saya minta gitu ya. Aduh Tuhan, ada apa dengan saya? Apakah saya orang yang berdosa, terlalu berdosa sehingga rasanya kok saya nggak dapetin doa itu? Bapak Ibu, ini pengertian-pengertian yang sejauh ini saya rasa kita salah dalam memahami bahwa kebaikan Tuhan atas hidup kita
bukan hanya sekedar ketika kita berdoa terus kemudian dengan segera Tuhan menjawab. Tapi ada kalanya dalam penantian yang panjang itu Tuhan sedang memberi banyak kesempatan dalam hidup kita untuk kita lebih lagi mendekat begitu Bapak Ibu ya. Karena kita ini seringkali suka seperti saya kadang membayangkan seperti anak kecil yang suka lari-larian gitu ya. Udah tahu mau hujan atau sudah tahu hujan, tapi dia malah seneng lari-larian begitu ya, dikejar-kejar kadang gitu ya sama mamanya untuk ayo pulang-pulang begitu ya. Kalau saya ingat masa kecil dulu begitu, disuruh pulang malah tambah lari-larian begitu ya. Karena tidak tahu bahaya yang menghadang, sementara orang tua tahu bahwa ada bahaya nih kalau lari-larian terus bisa kepleset karena hujan deras, licin dan lain sebagainya. Tapi kan kita kadang sebagai seorang anak ngertinya hanya senang karena hujan kita mandi hujan. Kurang lebih begitu gambarannya. Nah, mungkin itu pula lah yang Tuhan mau bilang sama kita hari ini, bahwa seringkali kita suka begitu lari-larian daripada Tuhan. Padahal firman Tuhan udah bilang berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang diminta untuk tetap mendekat kepada Tuhan. Karena dialah orang-orang yang akan menjadi kenyang. Bapak Ibu, kadang memang perjalanan hidup rohani kita kan ada naik dan turun. Tapi sejauh apa dalam perjalanan yang naik dan turun itu kita tetap konsisten. Saya tetap mau mengambil bagian dekat sama Tuhan, tetap ada dalam baitnya Tuhan, dalam pelatarannya Tuhan. Karena janji firman Tuhan adalah tadi seperti yang kita baca dalam Mazmur 65 ayat 5. Hari ini Bapak Ibu, apakah sedang diam dalam pelatarannya Tuhan sekalipun situasi di depan kita tidak seperti yang kita impikan, tidak seperti yang kita inginkan, atau justru ketika kita mendapati semuanya tidak seperti yang kita inginkan, terus kita lari-larian terus nih sampai Tuhan kejar-kejar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya ini jadi berkat buat setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Kiranya firman ini boleh jadi berkat. Berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada hari ini. Damai sejahtera Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.